Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, ketua komite kita, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan hari ini, mohon izin kita akan dengarkan beberapa sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Komite SMK Negeri 1 Sampit. Mohon izin sebentar mungkin kita diberikan arahan tentang kegiatan hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Sampit, yang terhormat narasumber CP Media Jaya Agung, Bapak Daldari, yang terhormat Bapak Ibu peserta Warskop. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya di pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula SMK Negeri 1 Sampit dalam rangka Warskop bersama Komite Sekolah dalam pengembangan kerjasama dengan dunia kerja. Bapak Ibu peserta Warskop yang saya hormati, saya atas nama pengurus Komite SMK Negeri 1 Sampit mengucapkan selamat dan sukses bisa cepat menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman sehingga bisa menghasilkan generasi muda untuk menggantikan estafet kepemimpinan baik di tingkat daerah maupun pusat. Terbukti di pemerintah daerah Kodim banyak pejabat alumni dari SMK 1 Sampit. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, pada hari ini kita bisa berkumpul di aula ini adalah salah satu bagian dari pengembangan sekolah untuk bisa menjalin kerjasama dengan dunia kerja, yaitu melaksanakan Warskop bersama komite dalam pengembangan kerjasama dengan dunia kerja. Kerjasama dengan dunia kerja serta mencarikan dana untuk pengembangan sekolah. Terakhir, saya atas nama pengurus Komite SMK Negeri 1 Sampit mengucapkan guru dan membawa acara yang saya hormati. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada pagi ini kita dalam melanjutkan kegiatan-kegiatan rangkaian penguatan pembelajaran dalam rangka melaksanakan program SMK BK, SMK Bisa Keunggulan yang jumlah kegiatannya cukup banyak. Dan ada pula kegiatan pembelajarannya itu nanti satu sesi itu ada 10 hari, yaitu praktisi mengajar, jadi dilakukan selama 10 hari ke siswa RPK ini sudah mulai berjalan. Ada juga kegiatan nanti, satu kegiatan itu waktunya 6 bulan, yaitu pelatihan bahasa dan budaya Jepang dalam rangka membekali siswa kelas 12 yang sekarang karena 12 itu sebanyak 13 siswa untuk belajar bahasa Jepang dan budaya Jepang. Tapi selamat Lingalate, salam sujud karen dan malimpang, adil kata lindung, baju dan keluarga, sehat dan ibadah. Harus. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah, Pak Komite, mohon izin mungkin saya berdiri. Izin Bapak Ibu, izinkan kami berdiri. Pada kesempatan hari ini mungkin kita tidak mempelajari Bapak Ibu, mungkin kalau untuk belajar kayaknya lebih daripada saya. Mungkin pengalaman mengajar Bapak Ibu kan lebih panjang dan lebih luar biasa. Mungkin pada kesempatan hari ini mungkin kita akan sharing untuk masalah komite yang dalam tema ini kita temakan para komite dalam kemitraan dengan dunia usaha. Ya, mungkin Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui, memang komite saat ini memang jadi dilema. Mungkin komite biasanya yang hadir komite itu
biasanya menjelang penerimaan siswa baru dan kemudian setelah penerimaan siswa baru muncul komite. Memang hampir mungkin tidak seluruhnya, tapi hampir mungkin di sekolah-sekolah untuk komite sekarang masih belum maksimal untuk membantu sekolah dalam peningkatan itu. Dan sebelumnya lanjut materi perlu kami perkenalkan, Bapak Ibu tadi jadi perkenalan MC bahwa saya mewakili dari CV Media Jaya Agung. Kebetulan perusahaan kami bergerak di bidang distributor alat peraga pendidikan. Memang tidak asing Pak, sebenarnya kan kerjasama kami kemarin ke sekolah dari TK sampai SMA, mungkin termasuk beliau Pak Suwandi kemarin di SMK 1 Cepaka pernah kita kerjasama Pak Suwandi kemarin untuk pengadaan alat peraganya. Kemudian kami tinggalnya di perumahan Media Jaya Agung. Jadi masih kalau hitungan donasinya masih masuk SMK 1. Tapi sebenarnya komite harus juga sebelum diketok RAPBS itu sharing dengan komite. Jadi yang masih draft itu diserahkan juga kepada komite untuk belajar. Jadi kan untuk pertimbangan kira-kira program mana menjadi prioritas dan mana yang tidak jadi prioritas, itu nanti komite juga bisa. Sekali dulu memang sempat memang sempat jujur aja udah mobil sebenarnya nggak boleh, tapi masih ada kan sebagian melibatkan beberapa pejabat daerah untuk di komite. Saya sebenarnya menyalahi, tapi itu yang berlalu sudah berlalu. Tapi yang mulai sekarang acuannya seperti itu. Kemudian anggota DPRD pejabat pemerintah pusat atau daerah. Next Pak. Ini metode pembentukannya. Mulai rapat komite biasanya ada kalau masa jabatannya 3 tahun, bisa dipilih lagi 1 kali. Kemudian melalui rapat komite, kemudian untuk sekolah gabungan bisa jadi kalau ada sekolah yang mau bergabung satu komite, di dalam pergub itu juga ada aturannya, bisa digabung. Kemudian kalau berakhir dengan kamutannya mengundurkan diri, meninggal dunia, tidak dapat melaksanakan tugas karena bulan tetap. Hal yang memang tidak menggunakan dana komite. Setahu saya, contoh aja di SMA 1 Kuala Lumbuang atau Surya Hilir. Kemudian di tempat adik saya di SMA 1 Naga Bulik juga tidak pakai komite Pak. Kemudian ada beberapa sekolah SMK di Palangkaraya juga. Sebelum edaran ini terbit Pak, ya, karena apapun bahasanya tadi kalau bilang kan diganti, kalau pungutan kita ganti dengan sumbangan. Kadang-kadang ini bisa dipelintir Pak. Nah itu yang jadi repot. Padahal kita tahu memang ketika tidak ada lagi dana komite ini memang sangat berdampak Pak. Sangat berdampak sekali. Contoh seperti kasus di Jawa Tengah kemarin yang ketahuan Pak Ganjar itu kan bahasanya impak padahal Pak. Tetap juga disikat juga habis hasilnya Pak gitu. Itu impak itu Pak, sangat halus sekali itu Pak. Nah jadi bahasa itu yang kadang-kadang membuat juga nanti masyarakat bisa memutarbalikkan gitu Pak. Nah, saya sebenarnya ada solusi atau cara Pak. Ini pengalaman ketika anak-anak SMP Negeri 2 sewaktu mau berangkat ke Jakarta mewakili Kota Waringin Timur. Karena tidak ada dalam sekolah, nah di sini yang berperan komitenya Pak. Tapi bukan melalui pimpinan kepala sekolahnya. Jadi komitenya sendiri yang inisiatif gitu Pak. Jadi kepala sekolahnya kan tidak tahu apa-apa gitu Pak. Artinya pun kalau ada sumbangan kan kepala sekolahnya bukan inisiatif kepala sekolah, tapi inisiatif komitenya Pak. Nah kira-kira bisa nggak seperti itu dipakai nanti Pak? Jadi artinya yang maksud saya ini yang komitenya lah yang berinisiatif gitu Pak. Karena pasti akan berdampak Pak. Nanti mungkin kayak saya kan juga membina ekskul Pak, sepak bola dan futsal. Ini kan biasanya kalau ada lomba-lomba pasti ada pendaftaran. Kemudian juga uang konsumsi minumnya Pak, itu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Apalagi nanti komite hilang, pasti akan berdampak Pak. Jadi harapan kami memang LPPP ya,
Jadi harapan kami memang kalau bisa tidak lagi instruksi dari pimpinan atau kepala sekolah di sekolah itu, tapi komite yang aktif agar ini menjadi terlindungi lah bahasanya gitu Pak. Kira-kira bisa nggak disebut dulu? Iya, Terima kasih Pak. Ini kita cek dulu ya, Pak Roni ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih. Mungkin kita jawab satu dulu. Untuk Pak Roni, makanya kan muncul Permendikbud yang baru itu Pak. Sebenarnya fungsi komite itu memang harus sudah saatnya. Tapi untuk saat ini kan kayaknya banyak ya, mungkin untuk peran komite masih belum maksimal. Sebenarnya sudah ada tapi belum maksimal. Makanya dari ini sebenarnya sebagai payung hukum, Permendikbud ini sebenarnya payung hukum dengan metode yang ada tadi. Memang kalau saat ini kalau SMA memang ada BP ya BPP Pak ya. BPP itu kalau nggak salah memang pengelolanya memang sekolah ya. Di sekolah. Dulu kan memang pernah komite tapi kayaknya kemudian kayaknya memang sekolah murni kayaknya sekolah ya. Nah yang kali itu memang sebenarnya sudah menyimpang. Ada dari penduduk sudah menyimpang sebenarnya. Memang sebenarnya yang lebih aman. Ya, seperti Pak Ade sampaikan tadi memang sekarang yang di depan memang harus komite, bukan sekolah lagi. Jadi semua Komite hanya boleh mengajukan bantuan baik ke pemerintah ataupun ke dunia usaha. Yang kedua hanya boleh untuk membuat regulasi sumbangan dari orang tua murid ke sekolah. Nah untuk pungutan komite sekolah itu dilarang. Komite sekolah dilarang untuk mengorganisasi pungutan kepada orang tua murid ke sekolah. Bagaimana dengan sekolah? Sekolah tidak diatur oleh Permen 75. Di dalam PP 48 tahun 2008 kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Kami atas nama keluarga besar SMK 1 mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang hari ini sudah berbagi kepada kita semua, dan terkhusus terima kasih kepada ketua komite kita yang hari ini bersama kita sampai selesai acara pada hari ini. Setelah kita tutup, kita foto bersama. Kami mohon maaf kalau dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita ketemu kembali di materi-materi berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kita foto bersama, Bapak Ibu, Bapak mohon ke depan sini, kita foto dari depan. Mohon izin Bapak Ibu di sini bisa Oke.